Tanaman merupakan jenis organisme yang dibudidayakan di suatu ruang atau media untuk dipanen ketika sudah mencapai tahap pertumbuhan tertentu ya. Hingga saat ini masih banyak yang percaya kalau menerapkan ilmu Feng Shui dalam menata rumah bisa mendatangkan keberuntungan bagi si pemilik rumah. Misalnya seperti penempatan furnitur, posisi jendela, pintu, peralatan alat rumah tangga, kamar mandi, dan juga untuk ruang tidur. Bahkan menurut Feng Shui, ternyata ada tanaman pembawa keberuntungan, rezeki, kesehatan, dan juga kemakmuran yang bisa ditanam di pekarangan rumah dan juga sebagai tanaman hias di sudut rumah kalian. Meski kamu boleh percaya atau tidak dengan ilmu Feng Shui yang berada di masyarakat ini, namun gak ada salahnya loh jika kalian menanam tanaman pembawa keberuntungan di pekarangan rumah kalian, teman-teman. Pasalnya, tanaman yang dikatakan membawa keberuntungan ini juga mempunyai sisi estetika untuk keindahan rumah kalian. Jadi gak ada ruginya ya untuk memilikinya di pekarangan rumah. Untuk itu, berikut jenis tanaman pembawa keberuntungan yang bisa ditanam di rumah agar kamu bisa makin hoki, teman-teman. Nah, daripada banyak bacot lagi nih, mending langsung saja ya. Dan jangan lupa juga ya, klik tombol subbreaker dan tombol loncengnya. Ayo kita sama-sama bangun channel ini agar bisa terus menghibur dan memberikan informasi buat kalian semua, teman-teman. Oke, lanjut. Pohon uang. Nah, yang pertama ada pohon uang. Jenis tanaman pertama yang membawa keberuntungan adalah pohon uang atau pacira. Jenis tanaman pertama yang membawa keberuntungan adalah pohon uang atau pacira. Sesuai namanya, tanaman hias satu ini memang selalu identik dengan uang dan kelimpahan rezeki. Tanaman ini membawa pengaruh baik untuk kesehatan, keberuntungan, dan panjang umur bagi para penghuni rumah, teman-teman. Meski tanaman ini berasal dari Amerika Tengah, tanaman pacira banyak dibudidayakan masyarakat Indonesia. Selain bernilai ekonomi, tanaman ini juga memiliki mitos bisa mendatangkan rezeki bagi sang punya pohon. Dalam sekali panen, pembudidayaan pohon pacira bisa meraup pendapatan hingga 100 juta. Wah, banyak juga ya. Nama tanaman pacira boleh jadi belum begitu familiar di telinga masyarakat Indonesia, tapi bagi sebagian etnis tertentu di tanah air, pacira sangat populer, teman-teman. Untuk bisa membawa keberuntungan, dalam ilmu Feng Shui ini, pemilik harus memiliki batang pohon yang berangka ganjil, misalnya 3 angka sampai 5 yang dikepang bersamaan. Sedangkan pohon dengan batang 4 justru diyakini membawa sial. Harga jual tanaman ini juga bisa naik sesuai dengan jumlah kepangannya. Hal ini karena semakin banyak kepangan dipercaya mendatangkan rezeki yang berlimpah. Selain dapat diletakkan di luar rumah, tanaman ini juga menurut Feng Shui sangat cocok disimpan di ruang tamu, teman-teman. Tanaman bunga kertas. Yang selanjutnya ada tanaman bunga kertas. Bunga bougainville yang memiliki nama ilmiah Bougainvillea adalah jenis tanaman hias yang cukup populer. Ia juga memiliki banyak jenis dan warna bunga. Tanaman hias juga digemari karena perawatannya yang cukup mudah. Tanaman bougainville disebut juga tanaman kertas karena bentuk bunganya yang tipis menyerupai kertas. Di alam, tanaman hias bougainville bisa tumbuh menjadi pohon tinggi dan bisa mencapai tinggi beberapa meter. Namun, sebagai tanaman hias, tanaman ini biasanya hanya tumbuh hingga 1 meter saja. Tanaman ini juga merupakan salah satu tanaman pembawa keberuntungan jika ditanam di pekarangan rumah. Banyak yang percaya kalau menanam tanaman ini dapat membuat keluarga selalu langgeng dan penuh kasih sayang. Jika ditanam di depan pekarangan tropis, tanaman bunga kertas alias bougainville ini bisa tumbuh tinggi hingga 10 meter dan memberikan keteduhan yang terlihat indah di pekarangan. Tak hanya membuat teduh, tapi juga bisa membuat tampilan depan rumah kamu menjadi lebih menawan. Selain itu, banyak manfaat kesehatan dari tanaman ini juga, teman-teman. Dari mengobati hepatitis hingga mengatasi berbagai masalah kewanitaan, tanaman ini juga bagus untuk lingkungan loh, karena mampu menyerap polusi udara dengan baik, teman-teman. Bambu hoki. Nah, yang selanjutnya ada bambu hoki. Tanaman bambu hoki atau bisa disebut juga sebagai Dracaena sandriana yang merupakan salah satu spesies tanaman bambu yang pada awalnya pertama kali ditemukan di daerah Afrika. Seiring dengan waktu, banyak yang mulai menyebutkan tanaman ini sebagai tanaman bambu hoki dan menjadi salah satu tanaman hias di dalam rumah yang populer pada negara di Asia, teman-teman. Istilah hoki dari tanaman ini sebenarnya memiliki sebuah dasar Feng Shui yang sangat kuat. Tanaman pembawa keberuntungan selanjutnya adalah bambu hoki
alias bambu sodiae. Tanaman ini bisa disebut sebagai pohon bambu dengan ukuran mini. Namun bambu hoki ini sebenarnya masuk jenis Dracaena. Bambu hoki termasuk yang paling trendy tanaman di halaman rumah karena diyakini sebagai tanaman yang membawa keberuntungan, teman-teman. Tanaman ini dipercaya melambangkan kerimbunan. Bambu yang dikenal sebagai tanaman yang memberikan kedamaian, kesehatan, cinta, dan keberuntungan selama ribuan tahun. Tanaman bambu hoki ini cocok diletakkan di pekarangan ataupun di dalam rumah, tepatnya di bagian yang menghadap di bagian timur untuk keluarga dan tenggara untuk kekayaan, teman-teman. Pohon bambu air. Bambu air tergolong sebagai tanaman hias. Tampilannya sama seperti bambu pada umumnya, hanya saja ukurannya yang kecil dan bisa tumbuh dengan media air. Ujung batang bambu ini pun meruncing. Bambu air sering dijadikan sebagai penghias tanaman minimalis, baik itu di sekitar kolam atau jadi pembatas pagar. Tanaman bambu air tidak akan kehilangan pamor di tengah kepopuleran tanaman lainnya. Tanaman bambu ini bisa bertumbuh hingga ketinggian 3 meter. Daun-daunnya ramping dan tumbuh di area cincin tabungnya. Habitat asli tanaman hias ini adalah di rawa-rawa dan tepi sungai, bahkan pasir yang mengandung air. Jadi tidak heran ya kalau jenis bambu ini dapat ditanam di air dan juga di tanah. Tanaman bambu air tergolong sebagai tanaman yang kuat, artinya mereka tahan terhadap virus, penyakit tanaman, dan juga serangan hama. Alhasil perawatannya pun jadi mudah, teman-teman. Selain bambu hoki, ada juga bambu air yang merupakan salah satu tanaman pembawa keberuntungan yang bisa ditanam. Meskipun tak sepopuler bambu hoki, namun pohon bambu air ini memiliki manfaat positif yang tak kalah dari bambu hoki. Bambu air sendiri dipercaya dapat mendatangkan kebahagiaan dan kemakmuran bagi para penghuni rumah, serta mengenyahkan energi negatif yang berasal dari luar. Bambu air yang diletakkan di dalam pot berisi air konon bisa juga meningkatkan pertumbuhan spiritual seseorang, teman-teman. Tanaman lidah mertua. Nah, yang terakhir ada tanaman lidah mertua. Lidah mertua atau Sansevieria menjadi salah satu tanaman hias yang cukup populer sebagai pajangan di dalam rumah karena dapat tumbuh dalam kondisi sedikit air dan cahaya matahari. Daun yang keras, tegak panjang, sekulen dengan ujung meruncing merupakan karakter bentuk dari lidah mertua. Karena bentuknya yang tajam menjadi alasan tanaman ini memiliki nama lidah mertua, teman-teman. Tanaman ini juga dikenal sebagai tanaman hias di dalam rumah, namun juga cocok digunakan untuk menghias bagian luar. Tanaman ini sering dianggap sebagai tanaman yang buruk dalam ramah feng shui jika ditempatkan di tempat yang salah. Namun ketika ditempatkan di sudut rumah dan ditempatkan di pekarangan yang jarang dilalui oleh penghuni rumah, tanaman ini mampu memberikan getaran positif yang kuat di lingkungan. Lidah mertua juga mampu meningkatkan kualitas udara dalam ruangan dengan mengeluarkan racun. Wah, tanaman yang sangat bermanfaat sekali ya, teman-teman. Nah, itulah beberapa tanaman yang dipercaya membawa keberuntungan jika ditanam di pekarangan atau di rumah. Percaya atau tidak, menempatkan tanaman pembawa keberuntungan di rumah gak ada ruginya juga loh. Karena selain menjadi simbol hoki, tanaman tersebut juga mampu mempercantik pemandangan dan menyejukkan rumah kamu. Jadi tanaman pembawa keberuntungan mana yang kamu sukai? Tulis di kolom komentar ya, teman-teman. Nah, jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan like-nya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.